Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PAJ Insani dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami John Darmis, dan hari ini kita akan bertemu lagi dengan Bapak Haji Zulkifli SAGMM, yang mana beliau hari ini sebagai narasumber yang akan membahas mengenai jalan menuju keberuntungan. Bapak Ibu yang berbahagia, seringkali kita mendengarkan keberuntungan itu datang kepada siapa saja. Tentu semua itu diraih bukan atas dasar tiba-tiba. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Di atas ikhtiar itu, di atas usaha itu, tentu mempunyai pengorbanan yang cukup, baik dalam segi usaha maupun dari segi ritual. Sebagaimana kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih jelasnya, marilah kita buka hati kita buka pikiran kita, dan kita dengarkan nasihat dari Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Selamat sore Bapak Haji Zulkifli. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Alhamdulillah. Yajan sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana materi yang telah kita urai tadi, dan kita minta Bapak Haji Zulkifli SAGMM untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana jalan menuju keberuntungan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita muliakan sahabat religi channel dakwah PAJ Insani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, di mana saja berada. Tentu pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat pada saat ini kita bisa tampil menyampaikan, menyapa Bapak Ibu semua judulnya adalah meraih keberuntungan. Jadi meraih keberuntungan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap orang, siapa saja orangnya, apakah itu seorang petani, seorang nelayan, seorang pedagang di pasar, pegawai, anggota DPRD, pejabat, itu selalu berdoa dan berharap agar kehidupannya setiap hari, setiap saat menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Tidak ada orang yang mau menjadi orang yang merugi. Tapi yang jelas dia berharapkan menjadi orang yang beruntung. Harapan itu boleh saja semua orang. Siapa saja orangnya, harapan itu boleh. Tetapi pertanyaan kita, apakah setiap harapan itu terwujud atau tidak? Ini persoalannya. Kadangkala terwujud, kadangkala tidak. Dan tidak tertutup kemungkinan tidak terwujud sama sekali. Walaupun dia sudah melakukan
sesuatu kegiatan, sudah melakukan doa, sudah melakukan ibadah dan segala macamnya. Tetapi menurut kacamata dia belum beruntung. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 13, itu dijelaskan oleh Allah orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Yang pertama adalah allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Jadi untuk mendapatkan keberuntungan itu Allah jelaskan yang pertama itu adalah salat. Dan salat yang dia kerjakan itu betul-betul khusyuk, mengharap redha Allah. Nah, nampak bagi kita di sana, salat itu kan tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agama. Dalam diri. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuh agama. Nah, pada hari ini banyak di antara kita umat Islam yang menganggap sepele salat ini. Kenapa saya kata menganggap sepele? Bahkan ada yang salatnya itu 1 kali seminggu, yaitu salat hari Jumat. Ada yang salatnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Dan ada yang salatnya itu seperti kata orang Minang, seperti ayam gadis bertelur. Zuhur salat, asar tidak. Maghrib salat, isya lewat, dan subuh. Dan ada orang salat itu hatinya itu menolong kemana-mana. Bahkan kalau istilah dulu, kalau hilang kunci, hilang sesuatu dari kita itu, saya salat dulu. Nanti di dalam salat ingat, setelah salat baru kata, oh kunci saya di sini. Jadi seolah-olah salat itu untuk mengingat sesuatu yang hilang. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Allah, yang pertama untuk mendapatkan keberuntungan itu harus melakukan salat dengan kualitas yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan salat yang khusyuk, apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah bacaan dalam salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai ke mengucapkan salam. Itu bacaannya itu harus sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi bacanya harus bersih, bacanya harus bagus, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah salat itu sendiri. Yang kedua, kalau bisa kita harus perbaiki apa yang kita baca, itu harus kita pahami. Harus mengerti dari apa yang kita baca. Itu akan menambah kekhusyukan kita dalam salat. Yang ketiga, kita harus memahami makna dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, kita harus hayati. Kita hayati bahwa salat ini adalah penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah kita perbaiki dari beberapa hal itu, maka nanti salat itu akan terasalah lezatnya beribadah. Lezat kita beribadah. Tetapi kalau tidak,
maka sholat itu tidak akan khusyuk, bahkan menerawang. Seolah-olah mengerjakan sholat itu karena terpaksa, karena itu adalah kewajiban. Nah, tentu ke depan, bagaimana sholat itu bukan lagi suatu kewajiban yang harus kita lakukan, tetapi adalah suatu kebutuhan yang harus kita laksanakan. Jadi kenapa kita sholat? Ya butuh. Sama dengan sewaktu kita lahir itu kan, yang pertama kita kan diperdengarkan kalimat tauhid. Kalau laki-laki azan, kalau perempuan iqamah. Baru dikasih ASI atau madu. Tetapi kenapa makan, minum tidak pernah lupa oleh orang? Kenapa sholat agama yang diajarkan tadi lupa, bahkan tidak ingat sama sekali? Karena menganggap makanan dan minum itu adalah kebutuhan jasmani. Tetapi agama itu menganggap bahwa itu adalah kewajiban. Tetapi kalau dia menganggap bahwa agama itu adalah suatu kebutuhan rohani, apapun perintah Allah, pasti dia terpanggil untuk mengerjakannya. Apalagi sholat. Nah, oleh karena itu, orang yang mendapat keberuntungan itu, langkah yang pertama itu adalah memperbaiki sholat 5 kali sehari semalam, sehingga sampai kepada tingkat kekhusyukan. Tingkat kekhusyukan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sahabat religi, channel dakwah PAJ Insani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, Sumatera Barat, di mana saja berada, mari kita mencoba memperbaiki pelaksanaan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Itu yang pertama. Ada yang menarik di sana Pak Kena. Sebelum Bapak Kena melanjutkan kepada nomor yang kesekian atau nomor yang selanjutnya, ketika kita hendak menginginkan sholat kita khusyuk sebagai orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan, kan perbaiki sholat. Supaya sholat kita khusyuk, apa yang harus kita lakukan sebelum itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, tentu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus perbaiki taharah. Yang kedua, kita harus perbaiki berwudu. Yang ketiga, laksanakan ibadah sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Karena di dalam hadis mengatakan, kalau wudunya tidak sah, tidak salah sholatnya. Kalau sholatnya tidak sah, kan utang dibayar lansain. Artinya sholat dikerjakan, tetapi tidak mendatangkan pahala, tapi menimbulkan dosa. Jadi oleh karena itu, yang perlu kita perbaiki sekarang itu adalah mulai dari taharah, setelah itu berwudu, setelah itu bacaan sholatnya, rukun sholatnya, sunat-sunat sholatnya. Itu yang saya katakan tadi, pahamilah pelaksanaan sholat itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini kadang-kadang kan tidak. Orang sholat, kita juga sholat. Bahkan yang paling apa lagi, ini akan menjadi catatan bagi sahabat religi yang menonton pada hari ini. Misalnya di segi pakaian. Dia pakai celana lepis, baju kaos. Sewaktu dia ruku, itu kan nampak. Terbuka auratnya di belakang. Sewaktu dia berdiri, terbuka perutnya di depan. Berpakaian saja dalam sholat masih banyak yang perlu dibetulkan. Apalagi kalau kita tes bacaan sholatnya, tata cara sholatnya, banyak yang perlu kita perbaiki. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk itu, kita harus betul-betul memperbaiki bacaan sholatnya, memperbaiki arti dari sholatnya. Setelah itu harus memahami, menghayati, memaknai apa yang terkandung di dalam sholat.
Sehingga orang yang khusyuk dalam salat itu, dia akan menjadikan salat itu adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti itu. Jadi taharah yang dimaksud kan bukan berarti istinja saja, tetapi melekat semuanya itu. Iya. Taharah pakaian, kesucian pakaian yang kita pakai dan hal-hal yang lain mungkin sampai kepada badan. Iya benar. Termasuk pakaian yang kita pakai itu apakah termasuk dari mana kita dapatkan, apakah sampai taharah yang dimaksud Pak Guna? Ya kalau beranjak kita kepada syariat Islam ya. Kain yang kita pakai untuk sholat sumbernya dari mana? Dari halal atau tidak? Makanan yang kita makan sumbernya dari apa? Halal atau tidak? Itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah sholat, terhadap kekhususan sholat. Nah oleh karena itu tentu kita yakin dan percaya selaku umat Islam setelah dia melaksanakan ibadah sholat dan dia harapkan sholatnya itu sempurna, tidak ada cacatnya. Yang kedua, kewajibannya terlepas dengan baik. Yang ketiga, ibadah sholatnya mendatangkan dampak yang positif terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, lingkungan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa sholat yang dia kerjakan itu betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebelumnya itu membahas bagaimana supaya salat kita khusyuk, kemudian kita khusyuk dalam melaksanakan salat, apa buktinya? Apa dampak dari khusyuk? Tanda salat khusyuk itu, tanda kita mendapatkan salat khusyuk. Apa bentuk tanda daripada? Salah satu dari bentuk itu adalah kalau dia melaksanakan ibadah salatnya sesuai dengan rukun dan syaratnya, dia akan nampak di situ ketenangan, nampak di situ bekas daripada sujudnya. Apa bekas dari sujudnya? Apa bekas ketenangan dirinya? Yang pertama, dia terhindar dari segala sesuatu yang dimurkai Allah. Yang kedua, dia mempunyai keinginan dalam dirinya itu untuk selalu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi hidup ini dia tidak mencari kehidupan dunia tapi tidak melupakan kehidupan akhirat. Jadi dia berjalan normal, dia berjalan bagus sehingga nampak di situ bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Orang yang soleh. Termasuk ucapannya. Ya, ucapannya, perkataannya, perbuatannya. Dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu pada Ibu, orang tasawuf, rukun sholat itu ke 13. Yang 13 ini dikelompokkan menjadi 3. Ada namanya rukun qauli. Yang kedua ada namanya rukun fi'li. Yang ketiga ada namanya rukun qalbi. Nah, rukun qauli adalah sesuatu rukun salat itu dikerjakan oleh mulut. Yang rukun fi'li, mulut tidak mengerjakan tapi perbuatannya. Yang rukun qalbi, mulut tidak berkata, perbuatannya tidak melakukan itu, tetapi yang dilakukan oleh hati. Nah, di saat ketiga rukun itu, kenapa orang dalam salat tidak mau melakukan perkataan yang tidak baik? Karena kalau dia berucap selain dari ucapan yang telah ditentukan, salatnya batal. Karena Allah itu sami', Allah Maha mendengar. Yang kedua, kenapa orang tidak mau berubah niat dalam salat? Walaupun orang lain tidak tahu, karena berubah niat itu batal. Allah itu Maha Alim, Allah Maha mengetahui. Setelah itu, kenapa orang tidak mau melakukan gerakan-gerakan yang aneh? Karena Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar yang dilakukan oleh rukun qauli,
Allah maha mengetahui yang dilakukan oleh rukun qalbi, Allah maha melihat yang dilakukan oleh rukun fi'li. Nah, di saat melaksanakan sholat, dia bisa berucap dengan ucapan yang terkandung di dalam rukun sholat itu. Dia berniat sesuatu yang telah dianjurkan, dia melakukan gerakan-gerakan yang telah ditentukan. Di luar sholat, dia tidak akan berucap kecuali yang baik. Dia tidak akan berbuat kecuali yang baik. Dia tidak akan melakukan sesuatu perubahan sikap kecuali yang baik. Nah, artinya apa? Ada kontrol di situ. Di dalam sholat saya bisa mengendalikan diri, di luar sholat akan lebih lagi bisa mengendalikan diri. Nah, oleh karena itu, orang yang sholat yang khusyuk itu ucapannya terkendali, perbuatannya yang ma'ruf, hatinya berpikir yang suci. Nah, baru di situ makna dari pelaksanaan ibadah sholat yang khusyuk. Saya pikir seperti itu. Jadi dalam surat Al-Ankabut, aqimus sholah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Nah, itu seiring dan sejalan setiap ayat Al-Quran sering kita baca dan kita talaah itu. Setiap perkataan sholat pasti endingnya adalah amal amar ma'ruf nahi munkar. Ada perbuatan, ada perkataan di situ. Iya. Jadi kalau kita menginginkan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang beruntung menurut agama Islam, perbaiki sholat. Berarti itu intinya, Bapak. Iya, itu. Kita lanjutkan. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini sejalan ini. Jadi orang yang beruntung itu perkataannya, perbuatannya itu tidak mengarah sama sekali kepada perkataan yang fahsya, yang mungkar, yang mengandung dosa. Bahkan kalau menurut saya, berkelakar pun kita, bercanda pun kita, candaan orang yang beriman itu, orang yang beruntung itu adalah candaan yang mendatangkan ibadah, yang mendatangkan amal. Tapi kadang-kadang kan kita lupa. Sewaktu kita bercanda, sewaktu kita berkelakar, kadang-kadang di ujung kelakar atau dari awal pertengahan sampai akhirnya kelakar itu, tidak satu pun yang mengandung nilai pahala, tapi mengandung nilai dosa. Nah, seandainya kelakar ini selalu dikembangkan dari orang yang mendengar kepada orang seterusnya, kan sudah berarti kita menyebarkan dosa yang turun-temurun. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik, yang tidak berguna. Jadi wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi untuk itu tentu kita berharap ke depan bagaimana dalam kehidupan kita kalau tidak mungkin menambah pahala, jangan berbuat dosa, jangan menambah dosa. Itu dikatakan lebih bagus diam daripada kita menambah dosa. Jadi daripada kita menambah dosa seperti itu. Nah, kalau kita lihat di era digital ini, orang sangat bijak merangkai kata-kata, sangat baik merangkai kata-kata. Tapi kata-kata yang dirangkai, yang dilemparkan, yang diberikan kepada masyarakat banyak, yang rangkaian kata-kata itu adalah menghasut. Yang rangkaian kata-kata itu adalah mencaci maki. Yang rangkaian kata-kata itu adalah memfitnah. Menimbulkan perpecahan, menimbulkan dosa dan segala macamnya. Tentu yang kita harapkan
kepada sahabat religi channel dakwah PAJ Insani ini adalah bagaimana kita mencoba dalam kehidupan kita setelah memperbaiki ibadah salat, yang salat itu sampai kepada tingkat kekusukan. Yang kedua, bagaimana kita mengontrol ucapan perkataan agar ucapan dan perkataan itu mengandung pahala, mengandung kebaikan, mengandung nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi Bapak dan Ibu yang kita hormati, rupanya di dalam harta yang ada pada diri kita itu ada harta orang lain. Contoh, kalau hasil usaha kita itu, misalnya kita lihat ini kan padi ini sedang menuning dan sudah ada sebagian yang diambil oleh orang. Kalau padi itu sudah sampai 1 nisab, maka berkewajibanlah orang yang punya sawah itu mengeluarkan zakatnya. Kalau pedagang juga seperti itu, emas juga seperti itu, pegawai juga seperti itu. Artinya apa? Menyadari kita sepenuhnya bahwa harta yang ada pada diri kita ada hak orang lain. Kalau dikatakan zakat itu diperuntukkan untuk hasnaf yang 8. Di antara hasnaf yang 8 itu adalah ada hak lil fuqara wal masakin. Nah, seandainya harta kita tidak sampai 1 nisab umpamanya, maka kita disuruh untuk bersedekah. Kalau seandainya masih bersisa, kebutuhan kita sudah terpenuhi, masih ada juga harta kita disuruh berwakaf. Jadi yang pada intinya adalah bahwa harta yang ada pada diri kita ada bagian untuk orang lain yang dititipkan melalui kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surah yang lain dikatakan lan tanalul birra hatta, tidak dikatakan suatu kebaikan sebelum kamu menginfakkan, memberikan sebagian harta yang ada pada dirimu yang terbaik, yang kamu cintai. Nah, jadi kalau kabar sedekah itu memang sedekah itu yang terbaik. Kalau memberi itu yang bermanfaat. Ini kadang-kadang kita mau memberi orang, kita cari yang jelek-jelek. Kita saja tidak suka, apalagi orang lain. Nah, oleh karena itu, yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan keberuntungan itu, yang ketiga adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun. Jadi melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu pemerintah kita sudah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk tingkat pusat. Yang kedua dibentuk Badan Amil Zakat tingkat provinsi. Yang ketiga dibentuk Amil Zakat untuk tingkat kabupaten kota. Setelah itu untuk tingkat kecamatan negeri ada UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, bahkan di zaman Umar bin Khattab, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi. Kalau seandainya hiduplah Umar pada hari ini, tentu orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat ini tentu sudah diperangi. Artinya apa? Di dalam Al-Quran saja katakan khuz, ambil. Jadi siapa yang akan mengambil zakat itu? Sebenarnya mengambil zakat itu adalah penguasa, pemerintah. Tetapi pemerintah kena begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, maka dilimpahkanlah kewenangan untuk mengambil zakat itu, untuk mengumpulkan zakat itu melalui Badan Amil Zakat. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kita hormati, yang keempat, orang yang mendapatkan keberuntungan itu yang keempat adalah wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun.
Jadi orang-orang yang melihara kemaluannya, artinya agar dirinya itu tidak terjerumus kepada maksiat seperti zina dan lain segala macamnya. Jadi dia pelihara. Nah, ini yang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat karena sudah canggihnya kemajuan ini, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu sudah melampaui batas. Melampaui batas. Seolah-olah tidak ada jarak. Seolah-olah tidak ada jarak, dan itu biasa. Kan suatu dosa yang terus-menerus kita lakukan dan dianggap itu tidak berdosa. Bahkan sekarang yang lebih parah lagi itu adalah terjadinya LGBT. Laki-laki sama laki-laki. Bahkan ada yang terjadi lesbi. Nah, itu kan dosa-dosa sebelum Nabi Muhammad ada, itu sudah ada. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran berapa negeri yang dihancurkan oleh Allah, berapa kampung yang dibinasakan oleh Allah, itu lantaran dosa-dosa yang tidak bisa kita memeliharanya. Bahkan dianggap kalau ini diberantas, katanya HAM. Kalau ini dilakukan pencegahan, katanya melanggar HAM dan segala macam. Padahal Al-Quran itu jelas. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah orang yang terbaik. Nah, tugas orang yang terbaik itu adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, salah satu kemungkaran tadi itulah perzinaan, perkosaan, lesbi, LGBT dan lain segala macamnya. Nah, tentu kita menghimbau kepada generasi muda kita, kepada masyarakat kita harus mengoreksi diri kembali, mewaspadai kembali agar itu tidak terjadi di tengah-tengah umat, terutama di generasi muda. Kalau itu terjadi, kita khawatir negeri kita ini akan dibinasakan sebagaimana negeri-negeri sebelum Islam itu datang. Nah, ini menurut saya seperti itu, Bu Yajat. Oke, terima kasih Bapak Haji Zulkifli SAG MM telah menguraikan panjang lebar mengenai siapa orang yang beruntung itu atau jalan menuju keberuntungan. Setidaknya tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Bapak Haji Zulkifli SAG MM. Saya ada yang di sini menariknya ketika Bapak Haji tadi mengatakan bahwa zakat, kita di setiap lini pekerjaan yang kita geluti ada ASN, ada petani, ada pedagang, dan yang lain-lain. Apa namanya itu besaran atau ukuran zakat itu ketika kita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang ASN? Apa ukuran zakat itu diambil oleh Basnas? Kemudian kalau kita menjadi seorang pedagang, apa ukurannya? Apa ukuran nisabnya maksudnya ini? Ukuran nisabnya harta itu bisa diserahkan kepada Basnas. Dan begitu juga kalau kita menjadi seorang petani, kan harta itu dihitung 1 kali dalam 1 tahun. Nah, begitu Pak Kamina. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemirsa channel PHJ, Insani Kantor Kementerian Agama, di mana saja berada yang kami hormati. Kalau kita berbicara tentang zakat, ini pembahasannya sangat panjang. Tapi nanti minggu depan kita akan coba bahas khusus dengan zakat. Tapi yang jelas, zakat, baik zakat padi, hasil pertanian, perdagangan, emas, perniagaan, tambang dan semacam, itu sudah ada ketentuan. Itu sudah ada ketentuan. Tinggal lagi kita melaksanakan saja. Nah, untuk itu, Bu Yajat,
karena waktu kita terbatas, nanti minggu depan kita akan coba bahas tentang zakat sampai mendalam. Sampai mendalam. Kadang-kadang memang banyak juga orang bertanya, kami mau berzakat tapi cara menghitungnya nggak bisa. Kami mau berzakat tapi kemana kami harus berikan zakat? Kami berzakat tapi sudah kami langsung. Apakah ini termasuk sesuai dengan saya atau tidak? Nah, nanti itu akan kita bahas. Nah, tentu pada hari ini yang jelas kita kalau ingin kita menjadi orang yang beruntung, yang pertama itu adalah perbaiki ibadah salat. Yang kedua, hindarkan perkataan dan perbuatan dari maksiat. Yang ketiga, laksanakan zakat. Yang keempat, hindarkan diri dari perbuatan fahsya wal munkar. Saya pikir itu. Ada 4 yang disampaikan. Namun, jikalau keempat-empat itu telah kita tunaikan, sholat kita telah tunaikan, pekerjaan yang buruk pun kita telah hilangkan, zakat kita telah bayarkan, apapun itu untuk menuju keberuntungan itu telah kita jalankan. Namun di dalam kehidupan kita ini masih ada juga rasa-rasa rasa-rasa gundah gulana, rasa-rasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Apakah itu juga termasuk orang yang beruntung atau belum beruntung, Pak Gemina? Di dalam Al-Quran itu dikatakan walana bulwannakum bisyarri wal khairi wa ilaihi turja'un. Allah akan menguji kita yang pertama dengan kebaikan, yang kedua dengan kejahatan. Wa ilaihi turja'un. Kepada dialah kita kembali. Artinya apa? Sewaktu kita sudah melakukan sesuatu yang telah digariskan di dalam syariat Islam, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan belum terwujud, itu kembalikan saja kepada Allah. Mungkin Allah dalam ayat lain dikatakan manusia punya rencana, Allah punya rencana. Tetapi yang lebih baik itu adalah rencana Allah. Jadi di saat kita sudah melakukan itu, ini yang diberikan, itu yang terbaik. Kita harus tawakal Allah, berserah diri. Mungkin Allah karena kita melihat begitu kuatnya, bagusnya iman ibadahnya, Allah uji. Apakah dengan ujian itu imannya dia tingkatkan, amalnya dia lakukan lebih tinggi lagi, atau sebaliknya? Nah, tentu kalau dia betul-betul sudah melakukan sesuatu, apapun pemberian Allah yang diberikan kepadanya, dia tawakal Allah, dia qana'ah saja. Kalau apapun ujian yang dia lakukan, dia jalani ujian itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Nah, jadi kalau dia berkeluh kesah atau dia merasa dirinya, dia mencerca dirinya, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tetapi kenapa? Itu kan namanya kurang tabah. Jadi kurang sabar. Padahal dikatakan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Ya orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Jadi jangan menganggap misalnya kita berdoa hari ini dikabulkan, itu belum tentu. Mungkin itu ujian atau musibah. Tapi di saat kita hari ini tidak diberikan oleh Allah, mungkin Allah nahan. Jadi harus kita kembalikan pikiran-pikiran kita seperti itu. Terima kasih Bapak Haji Zulkifli SAGMM yang telah menyampaikan nasihat kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai pemandu diskusi kita pada hari ini, mohon maaf segala kekurangan. Taqullaha masata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.